Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan si amatiran. Dan kembali saya doakan semoga teman-teman semua ada dalam keadaan sehat selalu bersama keluarga, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dan dipanjangkan usianya serta berkah ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, saya lanjutkan perjalanan atau jalan-jalan virtual mengelilingi kampung pakuannya KDM dan kampung-kampung yang ada atau yang mengelilingi atau sekitaran KDM. Pokoknya jalan-jalan kampung yang halus ini, yang sudah halus dengan kualitas aspal yang bagus ini, itu semuanya dibangun atas dana pribadi Kang Deddy Mulyadi ya. Nah jadi sepanjang jalan yang halus ini, yaitu mungkin jalan-jalan yang saya telusuri ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, seperti teman-teman lihat di sini, ini aspalnya mengkilat ya. Ini tandanya kualitas aspalnya kelas premium di sini. Jadi nggak kaleng-kaleng ya. Jadi kalau teman-teman menelusuri sekitaran kampung KDM atau Lembur Pakuan, di sini teman-teman akan merasa nyaman jika jalan kaki, sepedahan maupun naik motor ya. Tidak ada jalan yang bolong-bolong, tidak ada polisi tidur, tapi tetap di sini nyaman dan aman karena warga di sini meskipun tidak dibikin polisi tidur, mereka mengendarai motornya itu ya pelan-pelan, maksudnya tidak melebihi kecepatan ini ya, kecepatan motor mabur ya, atau anak-anak muda yang pakai knalpot berisik itu teman-teman. Nah jadi kita di sini kalau masuk ke sini jalan-jalan pakai motor maupun sepeda maupun jalan kaki, ini kita insya Allah dijamin aman ya teman-teman. Tidak ada yang ngebut, tidak ada anjing di jalan, tidak ada ya, sampah juga bersih tuh teman-teman ya. Jadi insya Allah teman-teman, jika jalan-jalan di kampung Pakuan maupun kampung yang mengelilingi Lembur Pakuan ini, insya Allah akan betah ya, nyaman, aman, dan enak aja gitu ya. Nah ini lihat, mengkilat sekali ya jalannya ya, kena sinar matahari pagi itu. Nah, jadi kalau teman-teman mau jogging juga di sini, ini atau dijadikan trek maraton, ini bagus juga nih. Jadi ini kalau misal dibikin trek maraton, ini akan sangat kondusif ya, karena tidak ada kendaraan yang lewat. Maksudnya kendaraan umum atau mobil-mobil umum yang lewat ke sini tuh nggak ada, jarang gitu ya. Hanya ada motor-motor penduduk sekitaran sini aja. Jadi kalau jalan-jalan ini sekitaran Lembur Pakuan dijadikan trek maraton sepanjang 42 km, itu sangat recommended banget ya teman-teman. Jadi maraton di jalan yang halus ini dan perkampungan yang banyak pohon-pohon yang pastinya menyumbang oksigen banyak sekali. Nah ini
si atlet-atlet maraton itu insya Allah akan sehat ya, sehat dan matanya itu ngelihat yang hijau-hijau seger gitu ya. Nah ini teman-teman, ternyata saya ini berada di puncak sebuah bukit ya. Nah ini saya berhenti dulu di sini karena jalan di depan saya itu turunannya curam banget ya, atau pudunannya curam banget. Jadi sedangkan tangan saya ini yang kiri pegang HP, jadi dengan satu tangan dalam keadaan jalan turunan yang tajam kayak gini, ini lumayan ngeri-ngeri sedap ya. Takutnya saya masuk jurang ya teman-teman. Tuh, ini jika maraton di sini, waduh, matanya dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah sekali ya, dan jalannya juga halus, jarang kendaraan. Jadi polusi ini insya Allah di sini lebih minim gitu ya, karena knalpot kendaraan juga tidak mengeluarkan asap ya. Kalau knalpot 2 tak atau diesel ya, itu mungkin ngeluarin asap. Nah ini kan yang lewat sini mesin-mesin 4 tak semua ya, yang 2 tak jarang ya. Nah jadi untuk trek maraton ini bagi panitia-panitia yang biasa mengadakan lari maraton, boleh nih, ini jalan Pakuan dan sekitarnya ini sangat recommended ya untuk dijadikan trek maraton. Itu ya, sekali lagi itu setelah saya keliling ya, dan teman-teman bisa menilai sendiri ya jalan-jalannya ya. Halus ya, dari tadi kita tidak menemukan jalan-jalan yang bolong-bolong atau yang istilah Sunda itu garinjul ya, atau banyak batuan sih, tidak nih. Jadi di sini jalannya halus banget, halus, mulus gitu ya. Nah oke, kita belok lagi ke sini, dan ini sudah mendekati ke arah kampung atau lembur Pakuan ya. Ya, bisa kita lihat teman-teman di sepanjang perjalanan dari tadi ini, kayaknya kita aja nih yang jalan sendiri ya. Jadi penduduk di sini jam segini mungkin sudah pada berangkat kerja ya, dan anak-anak ke sekolah. Jadi jalan-jalan di sini sekitaran jam 8 pagi ini sangat nyaman teman-teman, buat sepedahan dan buat jalan kaki juga sangat nyaman ya. Nah ini teman-teman, di depan ini pertigaan, dan yang ke kanan itu yang tembus ke lembur Pakuannya Kang Deddy Mulyadi. Tapi saya ini mengambil jalan lurus dulu teman-teman, karena ingin tahu juga jalan ini masih halus, berarti ini jalan masih KDM yang membuat ya. Dan saya ingin tahu ini tembusnya kemana gitu ya, sambil menikmati perjalanan dan pemandangan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman menonton video ini seolah-olah teman-teman sendiri ya yang jalan-jalan di sekitaran kampung KDM dengan menggunakan motor ya. Apalagi jika teman-teman nontonnya di televisi layar lebar ya, layarnya yang incinya yang besar gitu ya. Ini seolah-olah teman-teman sendiri yang mengendarai motor ini ya.
Nah, ini teman-teman, semakin jauh kita berjalan, semakin indah pemandangannya. Di sini kita dapati kanan kiri kita tuh hanya pepohonan ya. Jadi oksigen nih banyak sekali nih, segar sekali nih udaranya di sini teman-teman. Dan jalannya halus, aman, nyaman gitu. Aduh, ini pohon-pohon bambu nih. Dan nanti di depan mungkin baru kita lewati ini nih. Nah, ini perkampungan teman-teman. Nah, di sini baru kita masuk ke perkampungan penduduk di sini ya. Nah, pokoknya teman-teman, di depan ada belokan. Nah, kita belok ikutin jalan yang aspalnya halus aja ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini ingin keliling-keliling naik motor atau sepedahan atau maraton, patokannya biar tidak tersesat, ini aja ikuti jalan yang aspalnya halus, karena jalan yang dengan aspal halus itu sudah dipastikan jalan utama ya, dan dengan akses yang pastinya tembusnya ke jalan provinsi ya. Nah, ini saya belok kanan di sini karena tadi yang ke kiri aspalnya jelek teman-teman. Nah, ini saya belok kanan. Nanti saya ingin tahu juga tembusnya kemana ya. Oh ya teman-teman, ini sebagai catatan ya. Di sini saya mengendarai motor dengan kecepatan maksimal 30 km per jam. Jadi di sini kita tidak bisa ngebut-ngebut ya teman-teman, karena ini jalan kampung ya, jalan kampung meskipun jalannya halus, tapi kita tetap harus mengikuti aturan kampung ini ya teman-teman. Jadi ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu teman-teman. Nah, ternyata kita ini di depan kita ini ada perkebunan karet teman-teman. Ini mungkin perkebunan karet Jalupang ini, karena perkebunan karet ini tidak jauh dari lemburnya KDM atau lembur Pakuan. Nah, ini saya prediksi di depan ini pastinya jalan ke jalan provinsi jalan Jalupang ya teman-teman. Nah, benar kan teman-teman? Di depan itu kita bisa melihat gapura ya. Jadi ini tembusnya ke jalan provinsi yang menghubungkan, kalau ke kiri itu ke Purwakarta ya, ke kanan ke Subang Kota. Dan di depan kita itu kebun karet Jalupang teman-teman. Oke, kita putar arah ya. Dan ini gapura yang jalan-jalan, pokoknya jalan-jalan yang tembus ke kampungnya KDM. Ini KDM bangun gapura-gapura yang dengan desain mirip kerajaan Majapahit ya. Jadi seolah-olah kita masuk ke perkampungan klasik zaman dulu ya, dan kampungnya juga bersih gitu. Jadi benar-benar Gubernur Jawa Barat ini sangat melestarikan budaya leluhur ya, dari desain-desain, terus kebersihannya, kesopanan dan ketertiban masyarakatnya, gotong royongnya. Jadi benar-benar ini gubernur yang istilahnya melestarikan kebudayaan leluhur nenek moyang kita ya teman-teman.
Ya, dari sini kita belok kiri lagi mengikuti aspal atau jalan yang halus ya teman-teman. Dan ini sudah dipastikan teman-teman tidak akan tersesat gitu ya. Patokannya pokoknya jalan-jalan yang halus ya. Jika teman-teman menemukan jalan yang kasar atau belum diaspal, nah jangan lewati jalan situ ya. Nah, jadi kalau mau ke Lembur Pakuan lewat jalan manapun, lewat gapura manapun teman-teman masuk, patokannya ikuti jalan-jalan yang aspalnya halus ya, karena ini jalan Kang Deddy bangun mungkin ya dengan alasan agar tamu-tamu beliau yang ingin berkunjung ke rumahnya merasa nyaman melewati jalan-jalannya atau akses jalan menuju ke rumahnya. Karena jika tamu-tamu atau pejabat-pejabat dari luar kota datang ke kampungnya sedangkan jalannya masih jelek, nah mungkin mereka juga tidak nyaman ya. Nah ini jadi pokoknya teman-teman kalau mau ke kampung KDM ya lewat gerbang manapun, pokoknya patokannya jika teman-teman menemukan gapura-gapura yang unik yang bentuknya kayak kerajaan zaman Majapahit dulu, nah itu gapura itu sudah dipastikan atau tanda kalau lewat situ nanti tembusnya ke kampung KDM, dan patokannya ikuti saja jalan-jalan aspal yang halus. Nah itu ya, itu kuncinya ya teman-teman. Nah di depan ada pertigaan teman-teman. Nah pokoknya jika teman-teman ngelihat gedung putih di pertigaan ini, teman-teman di depannya itu langsung ikuti jalan di depannya aja. Nah itu ini adalah jalan yang menuju ke rumahnya KDM atau ke kampung Pakuan. Dan ini jalan jika teman-teman telusuri ke sini, pemandangannya semakin indah teman-teman. Nah ini jalannya agak sedikit menurun. Nanti di depan kita ada tanjakan sedikit dan kita akan melihat pemandangan sawah yang sangat indah dan luas teman-teman, karena sawah-sawahnya sudah dimiliki oleh KDM semuanya teman-teman. Pokoknya ciri sawah-sawah yang dimiliki oleh KDM itu adalah sawah-sawah yang di depannya atau di pematangnya itu dibangun saung-saung sawah yang bentuknya sama ya, atau tandanya dengan umbul-umbul warna putih. Nah ini dulunya nih kanan kiri di sini itu peternakan ayam yang besar-besar, kandang ayam teman-teman. Jadi dulu sebelum KDM ini tanah belum KDM beli, di sini kanan kiri ini penuh dengan peternakan ayam, dan kalau kita lewat ke sini itu aromanya cukup menyengat teman-teman. Jadi meskipun di sawah ini tidak seger ya, karena bau tai ayam ya teman-teman. Nah kita belok kiri. Nah ini belok kiri ini jika teman-teman ikuti jalan ini di depan itu teman-teman akan sampai ke rumahnya Kang Deddy Mulyadi ya. Nanti rumahnya persisnya sebelah kiri ya teman-teman. Dan ini jalannya makin indah ya, makin halus, makin indah. Dan nanti di depan ini ada pertigaan belok kanan juga sama, itu tembusnya nantinya ke rumahnya KDM ya.
Nah, ini jalan yang ke kanan itu juga tembusnya ke kampung KDM atau ke rumah KDM. Nah, ini teman-teman, di pinggir kiri kita ini ada sebuah rumah yang celing juga ya, yang rumah sendirian. Jadi ini juga sangat indah ya. Itu yang punya rumah itu nyaman sekali ya, karena rumahnya kayak villa ya, udah indah, sendirian, tenang. Pokoknya jika tinggal di situ tidak akan mendengar yang nggak enak didengar ya. Nah, ini saya kembali lagi ya, karena jalan yang tembus ke rumah KDM itu biasanya perboden teman-teman. Jadi kecuali warga-warga situ ya yang boleh masuk. Nah, jadi ini saya kembali lagi untuk mengikuti jalan atau jalan-jalan yang mengelilingi Lebur Pakuan ini ya teman-teman. Nah, ini di depan kita akan menemukan kantor desa ya. Dan kita belok kiri ini akan tembus ke jalan viral yang membelah sawah viral ya. Sawah yang biasa, atau jalan sawah atau jalan tengah sawah yang biasa KDM bikin konten ya. Dan jalan ini juga nih, jalan ini yang biasa Kang Dedi pakai untuk sepedahan. Jadi beliau setiap jam 5 subuh ya, habis sholat subuh, beliau suka muter sepedahan di jalan ini teman-teman ya. Beliau jalan sepedahan dari jam 5 sampai ya mungkin minimal 1 putaran kali ya, karena beliau sangat sibuk orangnya gitu ya. Ini 1 putaran. Jadi jika teman-teman ingin melihat atau berpapasan dengan beliau, teman-teman bisa jalan-jalan di sini dari jam 5 pagi sampai jam 6 ya. Pokoknya nanti insya Allah akan berpapasan ya dengan beliau ya. Nah, ini depan kita ini ada danau yang tadinya danau ini juga banyak ditumbuhi dengan pohon-pohon liar ya, tapi sekarang danaunya sudah bersih karena dibersihkan KDM ya teman-teman. Dan ini kanan kiri ini sawah KDM yang udah siap panen ya teman-teman. Nah, ini juga jalan yang biasa beliau pakai untuk sepedaan setiap jam 5 pagi ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lewat sini ya insya Allah ketemu juga ya jalan-jalannya. Jalan-jalan pokoknya teman-teman nginep aja di sini. Kan di depan ada homestay itu, atau teman-teman nginep di hotel di Kota Subang. Terus datang ke sini kira-kira jam 5-an. Dari Kota Subang ke sini kira-kira 10 menitan lah, 10-15 menitan lah. Nah, ini di sini saya pernah ketemu beliau juga sepedahan gitu. Jam 5 sampai jam 6 gitu ya. Dan beliau ini jika sepedahan itu sendirian aja teman-teman. Sendirian ya, tanpa dikawal oleh bodyguardnya gitu. Jadi yaitu pemimpin yang dicintai rakyatnya itu tidak takut ya. Jadi kemana-mana sendiri aja gitu, apalagi ini kan kampungnya gitu ya. Kampungnya dan orang-orang kampung di sini juga karena beliau baik gitu. Jadi orang-orang di sini juga sangat baik gitu sama beliau gitu. Jadi tidak ada orang yang
tidak mungkin ada orang yang mau mencelakai beliau ya, meskipun beliau datang atau jalan atau sepedahan setiap pagi sendirian gitu ya, tanpa bodyguard gitu ya. Nah, karena itu ada istilah apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai ya. Nah, karena beliau menanam kebaikan, nah, jadi penduduk di sini juga baik-baik sama beliau ya. Oke teman-teman, ini di depan kita nih ada jalan yang ke kiri. Nah ini jalan ke kiri. Nah itu tembusnya ke jalan yang membelah sawah atau jalan viral ya, atau jalan sawah viral ya. Dan jalan yang kita lewati ini nanti tembusnya ke jalan provinsi, yang ke kiri ke Purwakarta dan ke kanan ke Subang Kota. Dan ini nanti di depan kita akan menemukan lagi gapura seperti gapuranya zaman Majapahit ya, sebagai tanda masuk ke Lembur Pakuan. Oke teman-teman, saya cukupkan sekian dulu untuk jalan-jalan kali ini ke Lembur Pakuan. Besok lusa kita cari lagi tempat-tempat yang indah untuk saya ajak teman-teman jalan-jalan virtual lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.